sidang duka yang berpengharapan di dalam Kristus, keluarga besar Detan Aluman, suami, anak-anak, menantu, dan para cucu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Tahu terdeskripsikan dengan sangat baik oleh Daud dalam bacaan kita. Jika saja Allah tidak dikenal sebagai Sang Maha Tahu, maka tentu uraian Daud dalam Mazmur 139 tidaklah sedetail ini. Mengetahui bahwa Allah mengenal kita, itu dapat dimaklumi karena Dia pencipta kita. Tetapi mengetahui bahwa Allah tidak saja mengenal, tapi Dia juga menyelidiki kehidupan kita, itu sesuatu yang luar biasa bagi manusia yang lemah dan berdosa seperti kita. Karena itu berarti kita selalu dalam pengawasan Allah dan tidak satu detik pun terlewat atau terluput dari pengawasan itu. Dalam penyelidikan dan pengenalan Allah atas diri saya dan saudara, Dia tahu kalau kita duduk atau berdiri, dan bahkan Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Dia terus memeriksa apakah kita sedang berjalan ataukah kita sementara berbaring. Bahkan tertulis dalam ayat yang keempat, sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Dia telah mengetahuinya terlebih dahulu. Maka adakah sesuatu yang dapat kita sembunyikan dari Dia? Kalau pengenalan Dia terhadap kita sedemikian dalam. Kalau pada ayat yang kelima kemudian Daud berkata, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan bahkan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Masih mampukah saya dan saudara mengelak ketika pelanggaran-pelanggaran kita disampaikan kepada kita secara mendetail oleh Sang Maha Tahu? Kalau Dia mengurung kita sedemikian ketat, dan bahkan Dia menaruh berkat-Nya atas kita, maka masihkah kita ragu akan penyertaan? Mengetahui pengenalan Allah yang sedemikian mendetail, Daud bilang dalam ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, dan terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Siapa yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan? Kita hanya bisa melihat, tapi untuk menyelaminya, tiada seorang pun. Pengakuan itu membuktikan bahwa kita manusia punya keterbatasan. Waktu kita bilang bahwa kita mengenal diri kita sendiri secara baik, Daud bersaksi dalam bacaan kita siang ini, pengenalan Allah terhadap kita justru jauh lebih baik. Dan kalau Bapak Desa bilang sedemikian yang Bapak Desa kenal tentang mendiang Oma Mina, maka firman Tuhan bilang Tuhan kenal mendiang lebih dari Bapak Desa mengenal Dia dengan semua keramahannya dan kerendahan hatinya. Karena itu Daud bilang, Tuhan, kemana aku bisa pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku bisa lari dari hadapan-Mu? Di langit Engkau ada, di dunia orang mati Engkau ada, terbang hingga ke ujung laut pun di sana Engkau ada, dan bahkan tangan-Mu menuntun dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kalau saya dan anak saya berjalan dan kami berpegangan tangan, saat kami menyeberang saya tahu dia aman karena saya pegang tangannya.
Tapi kalau kami berjalan dan kami tidak saling berpegangan tangan, dia bebas untuk berjalan atau berlari kemanapun dia mau. Tapi Tuhan memegang tangan kanan. Dan bukankah itu berarti kita tetap ada di dekatnya? Maka adakah duka keluarga Detan Aluman ini luput dari pengetahuan Tuhan? Ketika mereka menangis berhari-hari, adakah tangisan suami dan anak-anak, Om Hendra, Mama Andra, dan kakak adik itu luput dari pengetahuan Tuhan yang sedemikian mendetail? Kalau keluarga ini mengalami sukacita, bukankah kita bilang sukacita mereka ada dalam pengetahuan Tuhan? Maka sekarang saat mereka berduka, kita pun akan mengaminkan hal yang sama, bahwa duka mereka pun tidak luput dari pengetahuan Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu Om Hendra dan kakak adik, orang tua, keluarga berdoa supaya Om Amina tertolong dan sembuh. Sebab kecelakaan, kemudian jatuh berulang-ulang, itu bukan kondisi yang baik pada rentang usia yang demikian. Tapi Tuhan tahu permohonan itu. Dan bahkan Tuhan lebih tahu bahwa penderitaan Om Amina teramat berat. Karena itu dalam pengetahuannya yang tinggi dan ajaib, dia bebaskan Oma Hermina dari penderitaannya. Bapak Mama, kalau kita pergi mengunjungi orang sakit, secara kasuistik, kadang-kadang ada anak-anak yang mengeluh, mamanya tidak mau makan, atau bapaknya tidak mau makan, hanya terbaring lemas. Kalau tidak makan, dari mana dapat kekuatan? Mereka menjaga sambil mengeluh. Mata jasmani kita hanya melihat mereka terbaring dan lemah. Dan kemudian berasumsi bahwa mereka harus bisa makan. Tapi siapa yang bisa merasakan penderitaan paling berat yang sementara mereka gumuli? Tidak ada. Waktu dia terbaring karena sakit, hanya dia yang tahu seberapa besar sakit itu dan Tuhannya. Kalaupun dokter, dia hanya bisa memprediksi dan dia kasih obat penenang, obat pereda rasa nyeri. Tapi yang tahu betapa dia sangat menderita itu dirinya dan Tuhannya. Dan tahukah kita, dalam beberapa kasus, orang-orang dalam kondisi yang demikian, mereka dengan diam-diam berdoa supaya Tuhan segera ambil kembali. Karena dia merasa terlalu berat penderitaan itu. Mau lari bertahan sampai ke ujung dunia manapun, Tuhan tahu bahwa yang terbaik bagi Om Amina adalah dia harus dibebaskan dari penderitaannya dan dia harus pulang. Mari pulang karena penderitaanmu sudah selesai. Sidang perkabungan yang berpengharapan dalam Kristus, terkurungnya kita oleh tangan Tuhan, membuat kita akan selalu ada dalam penyelidikan dan pengenalannya. Maka pertanyaan lagi, kemana aku dapat pergi berlari menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itu pertanyaan penuh iman. Sebab sampai di ujung dunia manapun, saya dan saudara tidak akan pernah bisa berlari menjauhi roh Tuhan, karena tangan kanannya sedang memegang tangan kita. Dan Daud berkata, Tuhan, saya tidak bisa pergi menjauh dari Engkau. Sekuat apapun saya berusaha untuk pergi, bahkan terbang dengan sayap fajar sekalipun, saya tidak bisa menjauh dari Engkau. Kita terkurung.
Tidak ada celah bagi kita untuk terbebas dari kurungannya. Bahkan tertulis dia juga menaruh tangannya atas kita. Maka satu hal yang pasti, kita akan selalu aman karena tangannya menuntun dan memegang kita. Suami dan anak-anak Om Hendra dan kakak adik, Anda tidak bisa berlari menjauh dari hadapan Tuhan hanya karena Tuhan panggil pulang istri dan mama dan oma. Dalam duka mendalam ini, keluarga anak-anak tetap ada dalam kurungan kasih Tuhan. Sebagaimana dia tahu kita sedang duduk atau berdiri, sebagaimana dia tahu kita sedang berjalan ataukah kita sedang berbaring, maka saat ini pun kita tahu dan kita yakini bahwa Tuhan tahu apakah kita sedang tertawa atau menangis. Dia tahu karena dia menyelidiki, dia mengenal dan dia periksa, dan tidak pernah ada pemeriksaan Tuhan yang keliru. Karena kalau Bapak Desa mengenal Mama Mina sebagai sosok yang rendah hati, mengasihi sesama karena dia selalu panggil adik, maka kedalaman hati Mama Mina itu hanya Tuhan yang tahu. Seberat apa dia bergumul sepanjang kehidupannya, dalam peran sebagai istri, dalam peran sebagai mama, sebagai oma, dia yang tahu. Dia yang paling bisa merasakan seberapa besar tanggung jawab itu dan peran-peran yang dia jalankan dalam waktu yang bersamaan. Di hadapan Allah yang Maha Tahu kita bersuka cita, tapi di hadapan Allah yang Maha Tahu juga kita berduka cita. Saya kira baru selesai kita bersuka cita di ulang tahun Opa Man, tapi kemudian tanggal 2 tenda duka itu berdiri di tengah-tengah keluarga Detan dan kita berduka cita. Tuhan tahu kita sedang tertawa di tanggal 31 Maret, bergembira bersama dengan Opa Man untuk 70 tahun ulang tahunnya, 71 tahun. Tapi kemudian dia juga tahu bahwa hari ini sejak tanggal 2 keluarga Detan Aluman, Bapak Saul, Om Hendra kakak adik, semua keluarga sedang menangis, meratap, dan berduka. Karena sesaat lagi, secara fisik, mereka akan benar-benar berpisah dengan istri, mama, oma terkasih. Tuhan tahu dukamu, sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.